untuk bagusnya ya systematic review ini dibuat dalam workshop. Ya, saya lihat juga ada bergabung tadi Pak Fakih ya, masih bergabung sampai sekarang. Pak Fakih itu seorang instruktur ya, workshop untuk systematic review dan meta analisis di Fakultas Kedokteran. Kalau ada saya keliru, mohon Pak Fakih meluruskan. Jadi saya sendiri mengambil kursus ini dulu waktu S3 ya, dan untuk workshop itu saya sendiri spending itu dua minggu gitu ya, belajar systematic review. Jadi dalam 1 jam ini makanya saya sebut sebagai introduction. Semoga ada manfaatnya. Kemudian selanjutnya dalam slide ini mungkin arahnya lebih ke arah medis ya, dan saya lihat banyak sekali teman-teman yang non medis, jadi mohon disesuaikan saja karena awalnya saya pikirin cuma kuliah umum di kuliah anak S2 dan S3, dan ternyata Bisnita open untuk publik, jadi dan ternyata banyak yang non medis, jadi mohon maaf itu. Dan disclaimer selanjutnya ya, dibandingkan Pak Ahmad Budoil saya masih baby ya, dibilang peneliti, jadi ya anggaplah kita sharing ya, saya sebagai peneliti pemula yang mencoba sharing apa yang saya ketahui ya. Jadi kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Jadi ini beberapa artikel yang pernah saya terbitkan bersama tim ya, tentang systematic review dan juga meta analisis ya. Yang pertama di JAC dengan P faktor 5,7, kemudian publikasi selanjutnya juga di jurnal yang sama. Kemudian pernah juga terbit di British Journal of Clinical Pharmacology dengan P faktor 4,3. Kemudian ini adalah systematic review saya yang pertama. Jadi tadi ada pertanyaan bahwa kalau kita baru pemula bisa enggak kita terbitkan systematic review ke jurnal internasional? Itu bisa sekali ya, tapi tergantung siapa yang bantu Anda. Tergantung siapa kolaborator Anda yang bisa bimbing Anda. Jadi ini salah satu, ini adalah systematic review saya yang pertama, dan menurut saya adalah systematic review yang paling berhasil dibanding semua systematic review sebelumnya, karena ini yang paling banyak citasinya. Kemudian kami juga sudah mencoba di Fakultas Farmasi untuk mengajak mahasiswa untuk membuat systematic review sebagai bentuk perkenalan dulu di Fakultas Farmasi, apakah ini bisa diterima sebagai salah satu syarat untuk lulusan magister. Dan alhamdulillah ternyata diterima dengan baik oleh Bapak Ibu dosen kita, dan kita sudah terbitkan di majalah Farmasi Farmakologi Sinta 3. Kemudian 2 tahun terakhir ya, di masa pandemi ini saya juga terlibat dalam penulisan literatur review. Ini yang pertama bersama Pak Firzan, kemudian ini juga bersama Pak Firzan ya, bersama Pak Harapan tadi yang dikasih contoh oleh Pak Fudail, Pak Ahmad Fudail ya, yang di Sinta tadi. Kemudian dan ini yang literatur review yang ketiga ya, juga bersama Pak Harapan dan Pak Firzan. Jadi tujuan saya menampilkan contoh-contoh publikasi ini bukan maksudnya untuk gagah-gagahan, tapi saya ingin menunjukkan bahwa artikel berupa systematic review ya, ataupun review itu punya tempat di jurnal internasional, punya tempat di jurnal yang saya nggak mau bilang impact faktornya bagus karena itu relatif, tapi lumayan lah, impact faktornya lumayan. Jadi tidak ada memang jurnal seperti yang dikatakan Pak Ahmad tadi bahwa khusus untuk menerbitkan review, tapi jurnal-jurnal umum pun ya, kalau Anda lihat khususnya kesehatan ya, kalau Anda lihat skopnya itu selain original artikel juga menerima review dan systematic review. Tapi yang penting adalah bagaimana ide kita betul-betul itu dibutuhkan oleh orang lain untuk dibaca, itu yang penting. Jadi to finding a research gap in your topic itu sangat penting sehingga betul-betul idenya itu publishable. Jadi itu tujuannya, bahwa systematic review, literatur review itu punya tempat di jurnal-jurnal internasional. Nah ini tadi sudah sebenarnya disampaikan juga sama Pak Ahmad Budoil ya. Jadi review itu ada beberapa jenis ya. Jadi review itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah review yang tidak sistematik ya, atau biasa disebut dengan traditional review atau narrative review yang seperti tadi disampaikan di workshop yang pertama, atau literatur review. Nah itu biasa disebut juga traditional atau narrative review. Sebagian ada yang dilakukan secara sistematik yang disebut dengan systematic review, dan beberapa systematic review dilanjutkan ke yang namanya meta analisis. Sebentar saya jelaskan sedikit apa itu meta analisis. Kemudian dari meta analisis, beberapa meta analisis itu adalah individual patient data meta analisis.
Jadi singkatnya, kalau meta analisis itu hanya mengumpulkan effect size ya, dari berbagai artikel. Nah, kalau individual patient data analysis, bukan effect size-nya yang dikumpulkan, tapi data per individunya dari tiap artikel digabung menjadi satu untuk mendapatkan satu effect size. Ya, jadi ini macam-macam review. Nah, hari ini kita akan pada kesempatan ini kita akan coba bahas tentang systematic review. Tidak sampai ke meta analisis karena waktu. Jadi kita hanya beri gambaran tentang systematic review, tapi tahapan-tahapannya mirip ya. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian ya, teman-teman sekalian sudah akrab dengan piramida evidence seperti ini. Jadi ini ada piramida evidence, kita sebutnya di medis ya. Jadi ini ada berbagai studi desain ya, dan diurutkan berdasarkan kekuatan metodologinya. Ya. Kalau kita bisa lihat di bawah di situ ada minimal laboratory studies, ya, in vivo, in vitro, ya. Itu studi dengan metodologikal yang paling lemah ya menurut piramida evidence ini. Kemudian diikuti dengan narrative review ya. Jadi di sini ada narrative review, literatur review. Dan kalau kita lihat ke atas ya ada case control, cohort, RCT, dan kita lihat yang di atas ada meta analisis dan systematic review. Jadi systematic review itu salah satu metodologi yang paling kurang biasnya ya, sehingga dianggap sebagai salah satu studi dengan metodologi terkuat ya, sehingga menjadi rujukan ya, dalam pengambilan keputusan. Nah, pertanyaannya apa itu systematic review ya? Jadi tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Fudoil tentang literatur review ya. Jadi mirip pengertiannya ya. Jadi systematic review itu adalah sebuah metodologi penelitian. Jadi keliru kalau dianggap bahwa systematic review itu bukan riset, ya. Karena dari pengertian sendiri dia adalah sebuah metodologi riset yang mencoba untuk pertama mengidentifikasi, ya. Kemudian setelah diidentifikasi kita akan memilih, kemudian setelah memilih kita akan menilai kualitas artikel, ya. Kemudian setelah itu baru kita sintesis semua evidence yang terkait dengan satu spesifik ya atau dua spesifik pertanyaan penelitian tertentu. Ya, jadi kita mau mencoba menjawab sebuah pertanyaan yang sifatnya spesifik ya, dan dengan itu kita melakukan pencarian secara sistematik ya, kemudian melakukan critical appraisal secara sistematik dan mensintesis juga secara sistematik semua evidence terkait dengan pertanyaan penelitian tersebut. Karena dia sebuah riset, maka sampelnya itu adalah studi-studi individu. Ya. Jadi artikel-artikel individu itu yang menjadi unit of research-nya. Kalau kita penelitian in vivo, unit risetnya tentu adalah hewan cobanya. Kan? Nah, kalau di systematic review, unit of research-nya atau sampelnya itu adalah publikasi-publikasi yang kita kumpulkan. Jadi satu publikasi yang terdiri dari berbagai atau multiple publication. Nah, kenapa kita menggunakan systematic review ya? Kenapa orang melakukan systematic review tidak cukup hanya melakukan literatur review? Jadi yang pertama alasannya ya, yang mungkin bisa sampaikan adalah untuk menjamin bahwa semua evidence ya, yang terkait dengan pertanyaan penelitian kita itu bisa terangkum dalam satu studi, dan kita berusaha untuk meminimalisir yang namanya cherry picking. Ya, cherry picking itu istilahnya adalah kita mencuplik-cuplik data yang hanya mendukung hipotesis kita. Ya, jadi kalau systematic review kita tidak peduli data penelitiannya itu dia kontra dengan hipotesis Anda, dia supporting dengan ide Anda, semua harus di-include. Ya. Kemudian ya mengurangi bias ya, decrease bias ya, ini terkait dengan cherry picking tadi, dan meningkatkan reproduksibilitas dan transparansi. Ya, salah satu kelebihan systematic review dibanding literatur review biasa adalah dia reproducible. Ya, dia punya metodologi, ya, dan metodologi itu bisa diulang oleh peneliti yang lain. Jadi dia punya metode yang jelas, yang clear, dan bisa diulang oleh siapa saja. Dan dia transparan. Kenapa disebut transparan? Karena mulai dari protokol itu harus diregistrasi. Ya, tunggu sedikit ya, anak saya panggil, sorry. Sorry sambil ngomong anak ya. Jadi dia sifatnya transparan ya, karena protokolnya juga harus diregistrasi. Kemudian berguna untuk mengidentifikasi gaps in knowledge ya, ini untuk mendapatkan novelty ya, tentang sebuah hal.
untuk keperluan riset. Ya. Jadi di tempat saya studi ya S3 di tahun pertama itu kita semua di encourage untuk membuat systematic review tentang topik yang kita kita tertarik untuk teliti. Supaya apa ya? Supaya kita betul-betul tahu dari hulu ke hilir tentang ya. Dan biasanya kita dibuat partnership dengan anak S2. Jadi anak S3 dan S2 sama-sama kerja systematic review dan di-guide oleh supervisor. Ya. Jadi gunanya apa itu tadi, supaya kita bisa tahu apa yang telah dilakukan, apa yang belum dilakukan di field of study yang kita mau kerja. Dan dari situ biasanya akan muncul ide-ide baru yang bisa kita teruskan ya untuk bisa menjadi riset kita selama studi S3 ataupun S2. Nah, kemudian systematic review juga bisa menyiapkan guidance ya untuk keperluan praktek ya ataupun pembuatan kebijakan. Karena kita bisa tahu bahwa publikasi itu banyak sekali jumlahnya. Di PubMed saja itu sekitar 20 juta. Ya, 20 juta citasi di PubMed ya, kira-kira 75 sampai 100 RCT di publikasi tiap hari ya. Dan sangat sulit pasti untuk mengambil keputusan atau dokter-dokter yang sibuk atau apoteker yang sibuk, perawat yang sibuk untuk bisa membaca satu persatu artikel tersebut. Makanya untuk mencapai untuk tetap keep up to date ya, dengan evidence yang ada, maka systematic review adalah tempat yang bagus untuk memulai ya, atau untuk untuk dibaca. Nah, tadi juga ada pertanyaan ya. Jadi apa yang membuat review itu disebut dengan sistematik? Tadi ada pertanyaan kalau tidak salah di chat bahwa apa perbedaan antara literatur review dengan systematic review. Jadi ada beberapa pertanyaan ya, beberapa item yang dikumpulkan di sini. Yang pertama dari pertanyaannya ya. Nah, kalau literatur review itu dia mengadres pertanyaan yang cukup luas. Jadi dia mengadres pertanyaan yang cukup luas, sedangkan systematic review biasanya pertanyaannya itu fokus ya, atau spesifik pada hal-hal tertentu. Kemudian dari komponennya ya, dari sisi metode di naratif review itu biasanya tidak ada ya. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Ahmad Kudoil, itu langsung dari pendahuluan langsung isi gitu ya. Jadi tidak ada metode, jadi atau tidak digambarkan dengan baik bagaimana literatur review itu dikerjakan, bagaimana caranya mereka memilih artikelnya ya, apakah artikelnya dikritik di price atau tidak, kualitasnya dan sebagainya. Sedangkan di systematic review itu wajib ada method section. Ya, dan method section ini sangat penting untuk reproduksibilitas. Ya. Sangat penting untuk reproduksibilitas. Kemudian seperti yang saya sampaikan sebelumnya, di tradisional atau naratif review itu bagaimana mengidentifikasi artikel, ya, searching strateginya itu tidak dijelaskan. Sumbernya, database-nya dari mana, dari PubMed kah, dari Embase, atau dari Cochrane, atau Web of Science, itu tidak disebutkan biasanya dalam artikel. Berbeda dengan systematic review, itu harus dijelaskan ya. Dari mana sumbernya, apa searching strateginya, apa keyword yang kamu pakai, kamu kombinasi dengan apa, itu semua harus ditampilkan pada artikelnya. Kemudian tradisional atau narrative review biasanya tidak diikuti dengan appraisal pada kualitas metodologi pada artikel yang digunakan. Sedangkan systematic review itu wajib. Semua artikel yang di-include dalam studi itu wajib untuk dilakukan critically appraisal terhadap metodologi. Kemudian ekstraksi datanya, biasanya juga tidak dijelaskan bagaimana caranya penulis mengambil data dari tiap artikel yang ada. Ya. Sedangkan di systematic review itu harus dijelaskan, ya. Dia pakai form tertentu kah? Kemudian minimal harus dua orang yang melakukan ekstraksi data untuk menghindari kesalahan subjektivitas, ya, atau kesalahan karena kita terlibat dengan angka umpamanya, kesalahan pengetikan dan sebagainya, itu biasanya dilakukan oleh dua orang. Ya, kemudian data sintesis, ya. Kalau tradisional atau naratif review itu mostly kualitatif digambarkan secara naratif. Kalau systematic review, kalau studinya cukup homogen, maka kita bisa melakukan meta analisis. Ya, kita bisa melibatkan statistik di situ. Kemudian heterogenitas, ya, itu biasanya dijelaskan hanya pada tradisional atau naratif review itu dijelaskan secara naratif. Kalau pada systematic review itu heterogenitasnya bisa digambarkan secara grafik ataupun diselesaikan dengan cara statistik, ya. Kemudian dalam interpretasi hasil,
Narrative review itu biasanya berdasarkan personal opinion, ya, berdasarkan judgment personal, ya. Tapi kalau di systematic review, karena kita melibatkan beberapa orang reviewer, ya, tidak hanya satu orang reviewer, tapi harus 3 reviewer minimal, ya, saya 3 reviewer, itu maka subjektivitas bisa dikurangi. Maka subjektivitas bisa dikurangi. Kemudian apa keuntungan dari membuat systematic review? Dan tentunya adalah saving time dan tentunya biaya, ya, untuk researcher, clinician, ya, pembuat kebijakan, ya, funding body, reviewers, ya. Karena kita hanya membaca umpamanya satu artikel, kita bisa menghemat waktu, ya, yang banyak, ya. Dan mesti kita harus melakukan penelitian sendiri untuk menjawab satu pertanyaan tertentu, tapi cukup dengan mencari systematic review yang relevan, maka kita bisa mendapatkan petunjuk untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kita buat. Ya. Kemudian dia very high level evidence, seperti saya tunjukkan tadi pada piramida tadi, evidence, ya. Kemudian bisa mempengaruhi keputusan pembuat kebijakan. Sebagai contoh, ya, suplemen vitamin D itu bisa mencegah kanker dan penyakit kardiovaskular pada wanita, ya. Ini salah satu hasil dari systematic review. Dan sekarang, ya, clinicians itu reguler untuk menguji, ya, level vitamin D pada wanita, dan mostly sekarang disarankan untuk pakai vitamin D, ya, 1000 sampai 2000 IU per hari. Kemudian dengan systematic review kita juga bisa tahu apa yang belum dilakukan pada penelitian yang ada saat ini. Kemudian kualitas dari informasi yang sudah ada sudah dibantu kita untuk appraisal, kita bisa lihat saja, ya. Kita bisa baca hasilnya. Dan, ya, seperti dengan literatur review tadi, biayanya sangat kecil, ya, jika ada memang, ya, diperlukan. Ya, yang jelas kita pintar-pintar, ya, membangun kolaborasi, karena masalah kita di Indonesia kan kita dalam mengakses artikel, ya, dalam mengakses jurnal-jurnal itu biasa banyak yang paywall, ya, jadi kita tidak bisa mengakses karena kampus kita tidak punya akses, atau mengakses database, ya, seperti Embase. Embase itu database dari Elsevier, itu kalau kita institusi kita tidak berlangganan, maka kita tidak bisa akses. Caranya adalah yang selama ini saya akali adalah mengajak kolaborator luar untuk menjadi salah satu reviewer, sehingga mereka bisa membantu kita dalam mengakses artikel yang kita tidak bisa download atau database yang kita tidak bisa akses. Kemudian yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ahmad, ya, bisa juga meningkatkan citasi dengan baik, ya, citasi dengan cepat, ya, karena orang rata-rata dalam membuat pendahuluan, ya, introduction atau pembahasan pada artikelnya tentu malas untuk membaca satu persatu artikel, ya, pasti dia membaca review atau systematic review, sehingga systematic review ini gampang untuk disitasi. Nah, biayanya, ya, jadi biayanya yang paling utama itu adalah, ya, diri kita sendiri, ya. Jadi karena systematic review itu kerjanya cukup berat dalam tanda petik, ya. Jadi kita harus spare time untuk membaca, ya, yang cukup ya, yang cukup besar, ya, tergantung dari berapa banyak studi yang didapatkan, ya, dari searching strategi kita. Jadi, ya, itu tadi waktu kita sendiri, ya, yang mungkin yang paling banyak diambil, ya. Kemudian kalau kita melakukan meta analisis, jika kita butuh statistician untuk membantu, ya, maka untuk kita bisa mengajak statistician, ya, untuk bergabung sebagai salah satu penulis. Atau kita butuh reviewer yang lain sebagai kolaborator, seperti saya bilang tadi, bisa membantu kita dalam selain memperbaiki tulisan kita, ya, seperti disampaikan oleh Bu Isnita tadi, juga bisa membantu kita untuk mengakses artikel-artikel yang kita tidak bisa akses, ya. Kemudian, ya, ini tadi, ya, kalau ada biaya umpamanya memang tidak bisa diakses walaupun oleh kolaborator kita, maka kita biasa harus memesan artikel tersebut pada library tertentu, ya. Atau jika kita mendapatkan artikel, ya, dalam bahasa Prancis umpamanya atau bahasa Chinese, ya, Mandarin, maka tentu kita butuh untuk biaya untuk translator, ya. Kalau umpamanya kita punya teman yang orang Chinese, ya, atau orang Tionghoa, atau orang Prancis atau Italia atau bahasa apapun itu, bahasa Jerman, ya, tentu tidak perlu keluar biaya. Nah, tapi systematic review bukan tanpa cacat, ya, bukan tanpa kelemahan, ya.
Ya, kualitasnya bervariasi ya, tergantung dari siapa yang membuat. Kualitasnya bervariasi tergantung dari siapa yang membuat, apakah dia betul-betul paham dengan baik guideline dalam pelaporan systematic review, meta analysis atau tidak. Kemudian selalu butuh diupdate ya, karena systematic review selalu jelas ya sampai kapan artikelnya kapan artikelnya terakhir di di searching ya, atau dicari. Nah, setelah itu kan artikel pasti bertambah terkait dengan topik tertentu. Apalagi di masa COVID ini, di mana jumlah artikel cepat sekali bertambah. Tentu tiap bulan ya, atau bahkan tiap 3 bulan, 4 bulan, maka harus diupdate selalu. Kemudian ya, pada beberapa systematic review dia hanya membatasi studi-studi dengan berbahasa Inggris. Ya. Dan ini bisa menyebabkan bias ya. Karena bisa saja ada beberapa studi ya, yang mungkin terbit terkait dengan topik tersebut yang dalam bentuk bahasa lokal penulis ya. Dan kalau kita tidak include studi tersebut, tentu bisa menyebabkan kita dalam tanda petik memilih-milih literatur ya. Memilih-milih literatur, dan itu tidak bagus dalam pengambilan keputusan, pengambilan kesimpulan nantinya. Kemudian gray literatur ya, seperti skripsi, tesis ya, disertasi yang mungkin tidak dipublikasi dalam jurnal internasional yang kita tidak bisa akses, umpamanya dari library tertentu ya, universitas tertentu ya, biasanya ini kita skip ya, dan akhirnya tentu akan mempengaruhi kualitas dari systematic review yang kita buat. Atau literatur yang terbit tahun 1900 awal ya. Ya, itu biasanya sudah tidak tersedia full text-nya, atau hanya tersedia abstraknya, atau kalau kita butuh full text-nya harus membeli dan sebagainya, maka biasanya itu tidak di-include ya pada beberapa systematic review, dan tentunya akan mempengaruhi kualitas dari systematic review. Kemudian assessment kualitasnya tentu masih bisa sifatnya subjektif ya, khususnya dalam critical appraisal dari metodologi penelitian. Karena mengkritik metodologi dari sebuah studi itu tentu membutuhkan pengalaman ya, membutuhkan expertise, dan tentu tiap orang punya pengalaman yang berbeda dan expertise yang berbeda ya, sehingga tentu saja bisa penilaiannya juga berbeda jika orang lain yang dari satu orang ke orang lain. Nah, tadi saya singgung ya, meta analisis. Jadi apa itu meta analisis? Jadi beberapa systematic review bisa dilanjutkan ke meta analisis jika ada beberapa parameter yang homogen ya, yang bisa kita istilahnya dalam tanda petik kita summary dalam bentuk statistik ya. Jadi meta analisis itu kalau kita artikan secara free itu adalah hasil penghitungan yang sifatnya prediksi terbaik kita untuk efek size yang sebenarnya dari sebuah umpamanya hubungan exposure dengan outcome umpamanya. Ya. Jadi adalah pendekatan kuantitatif, berbeda dengan systematic review atau literatur review yang mostly naratif. Jadi pendekatan kuantitatif yang secara sistematis mengkombinasikan ya hasil dari studi-studi sebelumnya untuk mencapai satu kesimpulan mengenai sebuah pertanyaan yang penelitian yang kita ajukan. Kenapa disebut kuantitatif? Karena dia melibatkan angka-angka. Kenapa disebut dengan sistematik? Karena metodologinya sistematik. Kemudian combining, ya kita putting together ya, kita kombinasikan semua efek size dari satu studi dengan studi yang lain untuk sampai pada dalam tanda petik ya rata-rata efek size dari studi tersebut ya. Kemudian melibatkan previous research ya, jadi apa yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dan tentu kita akan mengambil satu kesimpulan untuk menghasilkan pengetahuan yang baru ya. Jadi systematic review itu optional part ya, jadi maksudnya bagian yang sifatnya optional dari systematic review, bukan sinonim. Jadi tidak semua systematic review bisa dilanjutkan ke meta analisis, tapi meta analisis sudah pasti melalui systematic review. Jadi ini salah satu hasil dari systematic review ya, dari salah satu studi kami. Ya. Jadi kita bisa lihat di sini ya, ada beberapa studi ya, dan dari setiap studi itu punya hasil. Jadi ini hasilnya. Ya. Dan dari semua hasil dari studi tersebut nanti kita akan dalam tanda petik ya, kita rata-ratakan untuk mendapatkan satu hasil tertentu. Ya. Kenapa saya bilang bukan dirata-ratakan biasa? Karena setiap studi itu kan berbeda. Contoh ya, berbeda jumlah sampelnya.
Jadi ada studi yang jumlah sampelnya besar dan ada jumlah sampelnya sedikit. Maka ketika dilakukan meta analisis itu kita kasihkan weighting factor, ya, weighting factor. Jadi faktor koreksi untuk untuk tiap studi. Ada yang dikasih faktor koreksi yang lebih besar, ada yang dikasih lebih kecil karena perbedaan sampel size. Jadi intinya kita menggabungkan hasil-hasil yang diperoleh dari tiap individu riset, ya, dan menghasilkan untuk satu kesimpulan. Kenapa dia dianggap lebih kuat? Yaitu tadi karena dia yang tadinya mungkin populasinya cuma 10, yang satu studi mungkin 20, yang satu 30. Sekarang kita punya populasi yang jauh lebih besar, ya, dan tentu menghasilkan efek size yang lebih tepat, ya, dibanding dengan hanya satu single study. Ya. Nah, kalau kita melakukan meta analisis, ya, tentu kita tidak menghitung secara manual, ya, walaupun itu memungkinkan. Ada beberapa software yang bisa digunakan, ya. Ada Rehman yang paling sering digunakan, ya, karena ini free dari Cochrane. Bisa pakai Stata, SAS, ya, Metawin dan sebagainya. Ini saya tidak akan jelaskan, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Anda sudah punya ide, Anda sekarang mau melakukan systematic review, Anda sudah punya riset gap yang Anda mau fill, ya, Anda sekarang sudah mau membuat systematic review. Tapi sebelum kita mulai, ya, maka kita pertama-tama yang harus dilakukan adalah mengecek dulu apakah sudah ada orang yang melakukan systematic review yang kita mau lakukan atau tidak. Ya, karena kalau sudah ada orang yang lakukan, ya, tentu nilai kebaruan dari systematic review kita ya sudah tidak ada dan itu akan susah publish. Ya, cara ngeceknya di sini ada saya saran, ya. Pertama bisa cek di PubMed, ya, atau di Medline pakai kata kunci seperti ini, ya. Tergantung apa di sini, umpamanya favipiravir, ya, atau Atigan. Untuk mau cek apakah orang sudah melakukan systematic review tentang favipiravir terhadap COVID-19 umpamanya. Bisa tulis saja favipiravir, ya, N, ya, COVID-19 N ditambah kata kunci sistematik dalam bracket ini SD sayurnya harus sisa. Anda sisa klik dan Anda bisa cek sudah berapa systematic review tentang hal tersebut. Bisa juga ngecek di Cochrane Library atau di Campbell Collaboration. Kemudian, ya, kalau umpamanya sudah tidak ada, Anda tidak mendapatkan di PubMed umpamanya review yang sejenis, langkah yang kedua Anda bisa lakukan adalah mengecek apakah protokol penelitian terkait dengan systematic review yang Anda teliti sudah ada atau tidak, sudah ada diregistrasi atau tidak. Ya, Anda bisa cek di mana, salah satunya adalah di Prospero. Jadi Prospero itu adalah database untuk meregistrasi, ya, atau mendaftarkan protokol systematic review yang ingin kita buat. Ya, kenapa kita harus cek, ya, apakah sudah ada systematic review yang sudah diterbitkan atau tidak? Ya, itu tadi, ya, kita tidak mau ada duplikasi sehingga tidak ada nilai kebaharuan dari studi kita. Juga bisa kalau didaftarkan itu bisa memberikan transparansi, ya, tentang proses review yang kita lakukan, ya, dan sebagainya. Saya lanjut saja. Nah, ini saya bilang tadi, ya, obatnya di sini sarilumab, ya, bukan tadi saya kasih contoh Atigan, ya, favipiravir. Di sini sarilumab, ya, ini salah satu kandidat, ya, drug group yang digunakan dalam drug repurposing untuk mengobati COVID-19. Saya mau cek apakah sudah ada systematic review tentang potensi sarilumab terhadap COVID-19. Sisa Anda ketik seperti ini, sarilumab and COVID-19 and systematic, ya, dalam bracket SB. Maka Anda akan mendapatkan, ya, 7, ya. Di sini ada 7 systematic review terkait dengan sarilumab dan COVID-19. Jadi sudah ada yang melakukan systematic review tentang COVID tersebut. Ya, ada 7. Nah, langkah yang kedua tadi saya bilang, ya, Anda bisa cek di Prospero. Jadi ini Prospero, ini alamat webnya, Anda bisa cek, ya, tentang apakah sudah ada, kalau belum terbit, ya, apakah sudah ada orang yang melakukan. Jadi intinya seperti itu. Kalau belum terbit, apakah sudah ada orang yang melakukan systematic review yang sama dengan yang kita mau lakukan. Jadi Anda bisa klik di search-nya di sini, umpamanya sarilumab and COVID-19, kemudian klik go, ya, dan Anda akan mendapatkan ada sekitar 28 reports, ya, yang terkait dengan sarilumab dan COVID-19. Kalau dia betul-betul langsung terkait dengan obat yang kita mau, dia akan dipercaya tanda merah seperti ini.
Jadi sudah ada beberapa ongoing ya, ongoing riset terkait dengan sarilumab dan COVID-19 ya, untuk systematic review ya. Seperti ini paling tepat ya dengan yang kita mau, ternyata sudah ada yang lakukan. Ya, kemudian ya, sekarang anggaplah sudah tidak ada orang belum publikasi, orang belum lakukan ya. Ya. Langkah selanjutnya apa yang Anda harus lakukan ketika Anda sudah punya ide untuk melakukan systematic review dan atau meta analisis? Yaitu membaca guideline. Jadi membaca guideline untuk bagaimana melaporkan systematic review dan meta analisis ya. Guideline-nya itu namanya PRISMA, Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta Analysis ya. Dan ya, mostly journals mensyaratkan Anda mengikuti PRISMA guideline kalau Anda menuliskan systematic review dan meta analisis. Dan itu biasanya harus di state di metodologi ya, bahwa laporan jurnal ini berdasarkan guideline PRISMA. Ada beberapa jurnal yang meminta checklist dari PRISMA apakah betul-betul kita sudah lakukan atau tidak. Ya. Jadi wajib Anda mengikuti guideline ini kalau mau terbit pada jurnal yang bagus. Ya, di sini ada key documents, Anda bisa lihat di sini PRISMA 2020 checklist ya, flow diagram, statement dan sebagainya. Ini sekarang ya, dari tahun kemarin PRISMA itu sudah diupdate ya. Sebelumnya itu belum diupdate. Jadi ada guideline terbaru. Jadi teman-teman yang sudah biasa melakukan systematic review mungkin belum tahu ya. Kalau belum tahu, sampaikan bahwa sekarang sudah ada update pada guideline systematic review dan meta analisis, dan guideline-nya sekarang lebih detail dibanding dengan sebelumnya. Nah, sekarang kita sudah baca guideline-nya. Nah, saya akan sampaikan beberapa key points ya dalam melaksanakan systematic review. Sekarang kita masuk ke tahap perencanaan. Kita sudah tahu bahwa ide kita baru, kita sudah baca guideline-nya, sekarang kita merencanakan melakukan systematic review. Jadi yang pertama adalah membentuk tim, ya. Membentuk tim untuk melakukan systematic. Jadi systematic review tidak boleh dilakukan oleh satu orang saja, ya. Karena kalau satu orang saja jatuhnya nanti akan menjadi literatur review, bukan systematic review. Kenapa minimal 3 orang? Karena dalam melakukan selection artikel, pemilihan artikel itu minimal harus dilakukan oleh 2 orang secara independen. Dan inilah kelebihannya dibanding dengan naratif review biasa yang hanya melibatkan 1 orang. Jadi harus ada 2 orang yang melakukan, minimal 2 orang yang melakukan selection artikel. Kalau umpamanya dalam pemilihan artikel, setelah mereka melakukan pemilihan artikel secara independen, mereka akan berdiskusi pada akhirnya. Kalau ada disagreement di antara kedua reviewer, ya, kedua orang yang memilih artikel tersebut, maka harus melibatkan reviewer yang ketiga untuk mengambil keputusan. Nah, biasanya reviewer ketiga ini adalah supervisor. Jadi reviewer 1 biasa student, reviewer 2 biasa student, reviewer yang ketiga biasanya adalah supervisor. Bukan hanya pada selection artikel, tapi juga pada tahap ketika melakukan appraisal metodologi terhadap sebuah artikel itu harus 2 orang, dan ketika mengekstraksi data juga harus 2 orang. Kenapa? Ya itu tadi, menghindari subjektivitas dan untuk menghilangkan bias subjektivitas tadi. Sudah kita punya tim, ya, kita memformulasikan tadi ya ide kita, riset gap yang kita temukan tadi menjadi sebuah pertanyaan yang bisa dilanjutkan dalam membentuk nanti kriteria inklusi, searching strategi dan sebagainya. Salah satu strategi dalam membuat pertanyaan penelitian yang baik itu menggunakan sistem PICO ya. Jadi PICO itu harus ada pertanyaan penelitiannya itu harus mengandung populasinya, population-nya atau problems-nya, kemudian ada intervention-nya atau ada action-nya apa di situ, ada pembandingnya, ada outcome-nya. Saya jelaskan secara detail di next slide ya. Ini saya cepat-cepat saja karena cuma menjelaskan tahapan. Kemudian sudah ada pertanyaan penelitian, kita harus membuat protokol penelitian. Kenapa harus buat protokol penelitian? Yaitu tadi karena kita mau daftarkan protokolnya ke database. Ya. Nah, di Prospero dia itu sudah menyiapkan form, ya, form yang membantu kita untuk membentuk atau membuat protokol penelitian. Ya. Nanti sebentar pada tahap akhir saya akan berikan perlihatkan contohnya. Tapi intinya dia berisi tentang pertanyaan penelitian kita, searching strategi yang akan kita gunakan untuk database, tipe studi apa yang akan kita inklusi, domain apa yang akan kita studi, umpamanya COVID-19 umpamanya. Kemudian PICO-nya apa, kriteria seleksinya, inklusi dan eksklusinya apa, bagaimana Anda melakukan ekstraksi data nantinya, melibatkan orang atau tidak, adakah form yang sudah dibentuk atau tidak, dan bagaimana kita
melakukan critical appraisal. Dan form apa nanti, ya, form critical appraisal apa yang akan kita gunakan. Karena beda tipe studi, beda form critical appraisal yang harus digunakan. Jadi kurang lebih seperti itu. Tapi Prospero itu menyiapkan formnya. Jadi Anda bisa langsung isi di websitenya atau bisa mendownload formnya dan Anda bisa isi offline. Setelah kita punya protokol, ya, diharapkan atau di-encourage itu kita untuk melakukan registrasi protokol kita. Kalau kita melakukan registrasi protokol riset kita, maka ini bisa menaikkan chance untuk publish di jurnal yang baik. Ya, kalau umpamanya kita publish protokol kita, ya. Nah, kalau kita publish protokol kita ini bisa menjamin konsistensi umpamanya. Ya. Orang bisa ngecek betul enggak yang saya lakukan itu sesuai dengan protokol yang sudah saya daftarkan. Itu yang menjamin transparansi penelitian kita dan tentu juga menjamin integritas penelitian kita. Nah, kemudian di mana kita bisa register, ya? Ada beberapa sebenarnya database, ya, tapi yang paling sering dipakai itu adalah Prospero. Jadi Anda bisa jalan-jalan nanti di website. Jadi ini beberapa tahap perencanaan. Nah, bagaimana memformulasikan pertanyaan yang baik, pertanyaan penelitian untuk systematic review yang baik. Jadi pertanyaan penelitiannya itu tergantung kita. Bisa kita buat luas, bisa kita buat sempit. Ya, karena kalau kita buat luas, tentu artikel yang terinklusi nanti dalam searching strategi kita tentu juga luas, tentu juga banyak, bisa ribuan. Ya. Kalau kita buat sempit, ya, maka tentu artikelnya juga sedikit, ya, yang dikumpulkan, memudahkan kita, tapi mungkin kurang bisa digeneralisasi hasilnya. Ya. Ketika kita membuat pertanyaan penelitian, ya, maka pertanyaan penelitian yang kita buat itu bisa sangat, kalau dia cukup baik kita buat, maka sangat bisa membantu kita dalam membentuk atau membuat nanti searching strategi kita. Jadi searching strategi adalah strategi formulasi keywords, ya, yang akan kita gunakan dalam mencari artikel di tiap database. Penelitian yang baik juga bisa meng-guide kita dalam menentukan kriteria inklusi dan eksklusi yang kita mau. Juga bagaimana data apa yang kita perlukan untuk diekstraksi di tiap artikel, bagaimana kita mensintesis nanti hasilnya, dan tentu mempengaruhi juga bagaimana kita menyusun artikelnya nanti untuk mendiseminasikan penemuan kita. Jadi pertanyaan penelitian yang baik ini bisa meng-guide keseluruhan proses dalam systematic review yang kita lakukan. Nah, ini tadi keuntungan, ya, dan kerugian dari pertanyaan penelitian yang luas dan sempit, ya. Jadi contohnya pertanyaan penelitian yang luas itu kita menginclude umpamanya potensi contoh, ya, saya kasih contoh, apakah efektivitas dan keamanan, ya, IL-6 inhibitor terhadap COVID-19. IL-6 inhibitor kan banyak, bisa sarilumab, ya, tocilizumab, ya, dan sebagainya. Kalau dia pertanyaannya penelitiannya sempit, ya kita fokus pada satu obat umpamanya, cukup sarilumab saja, ya, atau tocilizumab, ya. Jadi itu contohnya, ya. Jadi apakah kita mau menginclude umpamanya banyak obat atau satu obat saja. Ya, keuntungannya kalau dia pertanyaannya luas, tentu lebih komprehensif bukti yang bisa kita sajikan, ya, dan hasilnya tentu bisa kita generalisir. Ya. Jadi umpamanya IL-6 inhibitor, maka hasilnya untuk IL-6 inhibitor. Ya. Tapi kalau pertanyaannya sempit, ya, maka keuntungannya adalah tentu dia kriteria inklusinya lebih kita bisa manage, dan artikel yang kita kumpulkan tentu jauh lebih sedikit, ya, dibanding dengan kalau pertanyaannya luas, ya, dan tentu akan lebih memudahkan kita untuk melakukan penelitian. Yang kedua, bisa less heterogen, ya. Umpamanya kita mau fokus pada RCT saja, maka tentu studinya yang kita masukkan hanya yang RCT. Selain RCT umpamanya cohort atau case control, apalagi case report, tentu kita harus eksklusif, ya. Nah, tapi untuk ada kerugiannya kalau pertanyaannya luas, ya, tentu banyak sekali nanti studinya yang masuk dari pertanyaan tadi. Bisakah kita campur-campur, ya, dalam systematic review antara RCT, ya, kalau beda-beda studi desainnya antara cohort, case control, itu bisa, ya. Bisa, tapi hasilnya akan heterogen. Tentu kita tidak mau campur antara apple dengan pear. Kemudian kalau kita bentuk dia dalam naratif sintesis hasilnya tentu akan
sangat sulit juga kita membahasakannya. Tapi ini tergantung strategi sih, tergantung strategi Anda ya. Ada beberapa strategi untuk memanage ya. Kalau studinya heterogen. Kemudian kalau dia pertanyaannya sempit, tentu hasil studi yang di-include tentu sedikit ya. Kalau umpamanya hasil studinya sedikit, maka hasil yang didapatkan tentu apakah bisa meaningful atau tidak ya. Itu nanti bisa terjawab dari hasil studi kita, tapi kemungkinan tidak meaningful ya. Nah, kemudian tidak bisa digeneralisir. Tidak bisa digeneralisir ya. Karena studinya sedikit dan hanya berfokus pada satu studi. Contoh tadi kalau kita cuma ambil sarilumab, tentu hasilnya hanya berlaku untuk sarilumab. Kita tidak bisa generalisir. Tocilizumab juga akan menghasilkan efek yang sama. Ya, karena kita hanya fokus pada sarilumab. Nah, ini tadi ya strategi untuk memformulasi pertanyaan penelitian yang baik. Jadi pertanyaan penelitian yang baik itu ya, at least umpamanya ya memiliki atau mengandung hal-hal seperti ini. Kita singkat dengan PICO. Ada populasinya ya. Jadi siapa pasien yang relevan? Umpamanya pasien COVID-19, ya, apakah kita mau fokus pada seluruh pasien COVID-19 atau COVID-19 dengan gejala tertentu umpamanya, ya, atau COVID-19 dengan level severitas tertentu umpamanya. Ya. Kemudian intervensinya apa? Yang mau diuji, ya, apakah sarilumab tadi atau IL-6 inhibitor secara keseluruhan. Kemudian pembandingnya apa? Apakah pembandingnya standar terapi atau placebo? Dan outcome yang mau kita lihat apa ya, apakah pasiennya lama tinggal di rumah sakit ya, length of hospitalization, atau lamanya di ICU ya, atau lamanya dia survive ya, atau survival ya. Jadi seperti itu ya. Jadi at least harus mengandung ada populasinya, ada interventionnya, ada pembandingnya, dan ada outcome. Nah, tahap selanjutnya ya, kalau kita sudah saya sebutkan tadi ya, kalau kita mau sudah punya protokol, sudah punya pertanyaan penelitian, sudah buat protokol, adalah kita meregistrasikan di Prospero. Nanti kalau kita registrasikan di Prospero ada keuntungannya juga. Jadi orang-orang di Prospero itu akan mereview protokol kita. Ya. Jadi kalau umpamanya protokol kita dalam tanda petik ada kesalahan atau agak sedikit menyimpang, maka dia akan tegur. Gitu. Dia akan tegur. Tolong diperbaiki bagian ini. Ini tidak jelas. Dia akan email kita. Ya. Dia akan email kita dan kita harus perbaiki, karena kalau tidak diperbaiki dia tidak akan meluluskan protokol kita untuk ditampilkan di website mereka, dan kita tidak akan dapat nomor registrasi. Padahal nomor registrasi protokol itu wajib kita tampilkan pada metode systematic review kita ya, pada bagian metode systematic review kita. Nah, dengan meregistrasi juga protokol ya, kita sudah bisa mengklaim saya duluan ini yang terjadi dibandingkan kamu. Jadi untuk bisa menghindari duplikasi, dari review. Sekarang kita sudah selesai planningnya, sekarang tahap doing. Sekarang tahap doing. Sudah ada protokol, kita sudah dapat nomor registrasi dari Prospero. Apa yang kita lakukan sekarang? Yang kita lakukan adalah mencari artikel yang sesuai dengan pertanyaan penelitian kita, mencari artikel sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi kita. Jadi tahap searching. Ya. Jadi kita mencari artikel yang sesuai ya pada database yang kita inginkan. Kemudian setelah kita dapatkan artikelnya, tahap selanjutnya adalah kita melakukan screening. Kita akan pilih-pilih artikel yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi kita. Sudah dipilih, ya dikumpulkan datanya. Data yang sesuai dengan protokol yang kita sudah buat untuk menjawab pertanyaan penelitian kita. Tahap selanjutnya adalah kita mengkritik ya kualitas metodologi dari artikel yang masuk kriteria inklusi kita. Ya, ini bisa di di switch ya tahapnya ya, terserah yang mana duluan, dikritik dulu baru dikolek datanya, atau dikolek data baru dikritik. Kemudian setelah sudah ada datanya, sudah dilakukan critical appraisal, maka tentu kita mensintesis ya dan melakukan summary terhadap penemuan yang kita lakukan. Kalau datanya cukup homogen, maka kita bisa melakukan meta-analisis. Kalau heterogen, maka atau tidak bisa dibuat atau dikumpulkan menjadi satu outcome tertentu, maka kita melakukannya secara kualitatif ya, dalam bentuk sintesis naratif. Setelah itu kita drawing conclusion dan publikasi. Nah, ini tahap doing-nya ya. Kita akan lihat satu-satu. Ya. Tahap searching ya. Searching studi yang eligible ya. Jadi kita
menggunakan tadi Pico tadi ya, untuk membuat atau memilih keywords yang tepat dalam searching strategi kita. Jadi kata kuncinya adalah dari pertanyaan penelitian yang kita buat, kita harus memilih dari pertanyaan penelitian tersebut yang paling penting apa. Ya. Jadi kata-kata apa yang harus ada pada artikel tersebut, ya, sehingga kita menganggap bahwa artikel tersebut relevan untuk studi kita. Kalau di luar tempat saya studi umpamanya dulu S3 itu kita punya librarian, jadi kita punya pustakawan yang membantu kita dalam membuat searching strateginya. Jadi kita tidak usah capek-capek membuat searching strategi sendiri, kita hanya datang ke perpustakaan buat janji dan mereka yang membuatkan kita searching strategi dan mencarikan kita artikel yang sesuai. Ya, jadi tapi karena di Indonesia masih jauh dari itu ya, jadi Anda harus bisa sendiri ya, melakukan atau membuat searching strategi untuk mencari artikel yang sesuai yang kita inginkan. Ya, jadi biasanya studi yang yang relevan itu adalah hasil perpotongan dari seluruh Pico kita. Ya, jadi hasil perpotongan dari seluruh Pico kita. Inilah yang mungkin studi yang kita inginkan karena itu yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi kita. Ya. Jadi Pico yang baik ya sekali lagi sangat membantu kita untuk mendapatkan informasi yang relevan, ya, menjamin systematic review, searching kita dilakukan secara sistematik, ya. Sorry. Ya. Dan searching strategi ini juga akan sangat membantu kita ya untuk sebagai bentuk transparansi bahwa kalau kita membuat searching strategi yang baik itu bisa direplikasi, ya, bahkan bisa diverifikasi oleh orang lain. Nah, di sini saya lampirkan link YouTube ya untuk teman-teman kalau mau belajar sendiri tentang bagaimana membangun strategi yang baik. Nah, tahap yang pertama dalam bentuk membuat searching strategi adalah menentukan database yang kita mau. Ya. Jadi ada banyak database yang mengumpulkan artikel, ya, penelitian. Ya. Nah, tahap yang pertama adalah kita mau database mana nih yang mau kita pakai, karena ada banyak sekali database, ada PubMed, Embase, Web of Science, Scopus, Cochrane, ya, clinicaltrials.gov dan sebagainya. Ya. Jadi kalau kita lihat guideline itu ya, minimal harus 2 database. Jadi minimal harus 2 database yang kita pakai ketika membuat systematic review. Ya. Jadi bukan 1 tapi minimal 2 database. Ya. Bisa lebih. Nah biasanya yang saya pakai itu adalah PubMed dan Embase. Ya. Jadi PubMed ini base dari database dari US ya, dan Embase ini punya Elsevier dari Belanda. PubMed itu dia mengumpulkan artikel yang untuk penelitian life science dan biomedik ya. Jadi kalau Embase dia life science dan farmakologi. Ya, jadi biasanya saling melengkapi ya. Biasanya saya bagaimana kita menentukan database apa yang kita mau pilih? Yang pertama adalah kita bisa mencari systematic review yang mirip-mirip dengan yang kita mau buat. Ya. Kalau kita sudah dapat, kita bisa lihat dari dari systematic review tersebut dia pakai database apa sih? Nah, Anda bisa ikuti. Ya, itu tips dari saya. Ya. Kemudian ya jangan lupa kalau bisa ya, kalau punya akses terhadap literatur seperti disertasi, tesis, conference proceeding dan sebagainya, maka masukkan juga sebagai sebagai salah satu sumber ya untuk mencari artikel. Ya. Nah ini ada beberapa ya overview tentang database artikel ya yang ada. Di sini ada PubMed, Embase, Cochrane dan sebagainya. Ini general databases. Tapi ada subject specific databases ya. Jadi tergantung bidang keilmuan Anda, ya Anda yang paling tahu tentang database spesifik yang khusus dengan bidang keilmuan Anda. Nah, kemudian langkah selanjutnya dalam searching strategi umpamanya kita melakukan atau menginclude PubMed ya sebagai database yang kita mau, maka yang tahap pertama ya kalau dalam menggunakan PubMed itu adalah menentukan mesh terms. Ya. Jadi di PubMed itu ada istilahnya mesh. Kalau mesh itu saya istilahkan seperti label. Ya. Jadi setiap artikel di PubMed itu diberikan label tertentu. Ya. Jadi anggaplah Anda masuk ke sebuah toko buku, ya, umpamanya Anda masuk Gramedia. Di Gramedia itu dikelompokkan buku-buku, ada buku sains, agama, bahasa,
buku anak-anak, ya, komik dan sebagainya. Nah, di PubMed juga seperti itu. Ya, jadi mesh ini adalah labelnya. Jadi Anda harus memilih label yang tepat, ya, sehingga Anda tidak terlalu mencari kemana-mana, gitu. Atau Anda mencarinya tepat dengan yang kita mau. Kemudian tahap yang kedua, setelah kita tentukan mesh term-nya, ya, atau label yang kita mau sesuai dengan pertanyaan penelitian kita, yang kedua adalah menentukan keywords, ya. Keywords apa yang kita mau pakai dalam searching strategi kita. Jadi searching strategi kita itu harus mengandung kata-kata kunci yang kemungkinan ada di judul dan abstrak dari artikel yang kita mau cari. Ya. Jadi biasanya ya kalau memulai systematic review, biasanya saya tanya dulu ya, apakah Anda sudah pernah baca satu atau dua artikel terkait dengan pertanyaan penelitian yang Anda mau jawab. Karena satu atau dua artikel itu sangat membantu kita untuk mengembangkan searching strategi. Ya, salah satunya kita bisa lihat di di abstraknya atau detailnya kata-kata apa yang biasa dipakai untuk menggambarkan konsep penting yang ada pada pertanyaan penelitian kita. Ya. Kemudian yang terakhir adalah mengkombinasikan mesh terms tersebut dengan keywords yang kita pilih. Ya, biasanya kita pakai yang namanya boolean operators, ya. Bisa pakai kata no, and atau or. And itu maksudnya harus mengandung dua kata kunci yang ada atau dua terms yang ada. Kalau or itu mengandung kedua-duanya. Kalau not itu hanya satu dari kata kunci yang kita inginkan. Setelah kita punya mesh terms-nya, kita punya keywords-nya, kita sudah pilih boolean operators-nya, kita kombinasikan mereka semua. Ya, setelah kita kombinasikan, ya kita sisa running. Ya. Kemudian bagaimana menguji bahwa searching strategi kita bagus atau tidak? Ya. Bagaimana kita menguji searching strategi kita bagus atau tidak? Caranya adalah, ya, kita bisa, itu tadi pentingnya yang 1-2 artikel yang kita pilih. Ya. Kalau searching strategi kita sudah punya ya 2 atau 3, sudah mencakup 2 atau 3 atau 1 atau 2 artikel yang sudah Anda tahu bahwa itu sudah pasti masuk kriteria inklusi, maka searching strategi Anda mungkin kemungkinan sudah bagus. Ya. Jadi Anda bisa ambil PMID number-nya artikel yang Anda sudah punya, ya. Kemudian kombinasikan dengan kata searching strategi Anda, dan ketika dia muncul artikel yang kita maksud, maka kemungkinan searching strategi kita sudah bagus. Ya. Kemudian metode juga yang disarankan ya dalam mencari artikel yang sesuai adalah yang namanya snowballing method. Ya. Jadi kalau kita sudah dapat beberapa artikel yang sudah masuk kriteria inklusi, maka kita diharapkan mengecek juga referensinya. Ya, apakah dari referensi tersebut kita bisa dapatkan juga artikel yang bisa dimasukkan ke dalam systematic review kita, tapi artikel tersebut tidak berhasil kita dapatkan dengan searching strategi. Jadi saya lupa tadi ya menjelaskan bahwa searching strategi itu kayak begini ya, kalau di laut itu kan banyak ikan. Ya. Jadi anggaplah PubMed, Embase, database itu adalah laut dan ikan-ikan itu adalah artikel. Ya, jadi searching strategi ini seperti jala kita. Jadi jala kita untuk mendapatkan ikan yang sesuai dengan yang kita mau. Jadi ikannya ukurannya berapa, ya, besarnya seperti apa, itu tergantung dengan ukuran jala yang kita buat, dan searching strategi itu adalah jala yang kita buat. Ya. Ya. Saya kasih contoh ya. Sebentar sebenarnya saya mau kasih sedikit workshop ya setelah penjelasan presentasi saya tentang bagaimana membuat atau mencari artikel di PubMed. Tapi saya kasih contoh dulu di sini. Ya. Ini contoh sebuah pertanyaan penelitian ya. Jadi apa efikasi dan safety ini outcome-nya? Ya, dari Favipiravir ya. Ini intervensinya pada COVID-19 population. Jadi ini populasinya. Jadi di sini sisa tidak ada komparator ya, karena kita anggap bahwa karena umpamanya penelitian kita mau apapun pembandingnya kita mau masukkan, apakah itu placebo ataupun standar terapi. Jadi dari pertanyaan penelitian ini ya, tahap pertama tadi yang saya katakan adalah kita tentukan yang mana yang menjadi kata kunci ya, karena kata kunci itu yang akan kita kembangkan menjadi searching strategi ya, nantinya. Kalau kita lihat di sini ya, kata kuncinya itu ada 2, ada Favipiravir dan COVID-19. Jadi kita ambil kedua kata kunci ini ya, kita masukkan ke dalam tabel seperti ini. Jadi COVID-19 dan Favipiravir. Tahap pertama tadi ya, setelah kita tentukan kata kunci, sekarang kita mau bangun searching strateginya. Ya, tahap selanjutnya adalah menentukan mesh-nya. Ya, COVID-19 itu dilabel dengan apa sih semua artikel terkait dengan COVID-19 itu diberikan label apa sih di
di PubMed. Nah, sebentar saya akan tunjukkan bagaimana caranya mencari labelnya. Intinya ada beberapa label yang dipakai, ada COVID-19, ada SARS-CoV-2, ada SARS-CoV-2 varian, ada COVID-19 drug treatment. Nah, di sini Anda lihat ada perbedaan, ada mesh, ada supplementary concept. Jadi kalau dia supplementary concept itu berartinya dia artikelnya adalah artikel baru. Maksudnya seperti ini ya. Jadi dia kelompok artikel baru. Jadi kelompoknya ada di Gramedia kan ada beberapa buku yang datang yang baru, belum sempat dikelompokkan masuk ke dalam label yang sudah ada. Nah, supplementary concept seperti itu. Jadi ada artikel-artikel baru dengan topik baru, tapi dia belum sempat dikelompokkan masuk ke dalam label-label yang sudah ada umpamanya. Maka dia diberikan label sementara yang namanya supplementary concept. Tapi itu sama dengan mesh. Ya. Nah, COVID-19 kita sudah tentukan mesh-nya. Sekarang kita tentukan kata-kata kunci yang kemungkinan dipakai ya, oleh para peneliti ya, COVID-19 dan bagaimana caranya dia menggunakan kata kunci tersebut menggambarkan COVID-19 pada artikelnya. Ya, jadi caranya untuk mencari kata kuncinya yaitu baca-baca artikel tentang COVID-19. Kira-kira COVID-19 itu digambarkan dengan apa saja di artikel. Dia pakai peneliti-peneliti itu pakai bahasa apa saja. Bisa kita googling, ya. Jadi COVID-19 itu bisa digambarkan dengan apa saja di news atau di artikel-artikel populer ya. Di sini ada beberapa kata kunci yang dikumpulkan ya, bisa SARS-CoV-2, ada COVID-19, ada 2019 nCoV, ada COVID-19 tanpa DASH ya. Ada yang menulisnya seperti ini, severe acute respiratory syndrome dan sebagainya. Ada yang tulis COVID-19 pneumonia dan sebagainya. Dan setiap keywords itu kita kasih dalam bracket itu tiap itu title dan abstract. Artinya adalah artikel yang kita mau adalah setiap artikel yang di judulnya atau di abstraknya mengandung kata ini atau mengandung kata ini atau mengandung kata ini atau mengandung kata ini dan seterusnya. Jadi kita lihat di sini ada bulan operators ya, or itu artinya either dia mengandung ini dan seterusnya. Ya. Kemudian begitupun dengan favipiravir ya. Jadi favipiravir itu topik tentang favipiravir itu baru, makanya dia belum ada mesh-nya, belum ada labelnya, maka dijadikan supplementary concept. Ya, favipiravir kalau kita cek di PubMed, ya favipiravir ya, dikasih label favipiravir. Nah, favipiravir itu punya ternyata beberapa sinonim, ya. Ada T705, 6-fluoro-3-hidroksi 2 dan sebagainya, ya. Dan ada Avigan. Ya, jadi kita sisa kombinasikan nanti seluruh kata kunci ini untuk membentuk searching strategi kita. Tentunya kalau COVID-19 dengan dengan mesh dengan text word-nya untuk COVID-19 tentu kita pakai kata or penggabungannya ya. Favipiravir ya untuk mesh dengan text word-nya kita juga pakai kata or. Nah, nanti setelah kita searching COVID-19 dan kita searching favipiravir, maka kedua hasil kata kunci atau searching strategi itu kita akan kombinasikan dengan kata N. Jadi artikelnya harus punya COVID-19 dan harus punya favipiravir. Nah, kurang lebih singkatnya seperti itu, nanti kita praktek ya. Ya. Bagaimana mendapatkan label? Ya seperti ini ya. Di sini Anda sisa buka PubMed ya, NCBI, Anda tulis COVID-19, kemudian Anda klik all databases turun ke mesh. Jadi Anda sisa searching di situ. Nah, ini ada beberapa kata label ya untuk COVID-19, untuk penelitian COVID-19 ada beberapa labelnya. Ya, nanti kita pilih ya untuk masukkan di sini. Nah, sebentar prakteknya. Nah, ini contoh. Ini contoh searching strategi yang dibuat untuk PubMed. Ya. Nah, ini mesh-nya, mesh term-nya, dan ini kata kuncinya. Lihat di sini saya gabungkan dengan or. Ya. Nah, ini per tanggal 23 Juni. Jangan lupa setiap searching strategi itu harus jelas tanggalnya. Kalau perlu jelas juga waktunya. Karena berbeda tanggal saja, ini akan mempengaruhi beda hasil di sini. Karena tentu akan ada penambahan artikel. Ya. Nah, di sini per tanggal 23 bulan 6 ini hampir 30.000 artikel terkait dengan COVID-19. Ya. Dan untuk favipiravir juga sama, ini next term-nya, dan ini kata kuncinya di title dan abstract, digabungkan dengan or. Nah, ini menghasilkan 328 riset. Dan ketika kita kombinasi keduanya, bahwa artikelnya harus mengandung salah satu kata kunci di sini, atau salah satu kata kunci di sini, maka kita mendapatkan 57 artikel. Nah, 57 artikel ini nanti yang akan kita screening, ya, untuk mendapatkan
artikel yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi kita. Jadi sebentar kita akan belajar bagaimana membuat ini, dan menggabungkan keduanya. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan searching strategi. Jadi ini wajib dilampirkan ya pada riset artikel systematic review Anda. Apa gunanya itu tadi? Ya, untuk menjamin replikasi dari penelitian kita. Siapapun yang mau mengulang penelitian kita, maka sisa dia copy saja kata kunci ini dan dia paste di PubMed, dia akan menghasilkan artikel dan set waktunya ya sesuai dengan yang kita mau. Terakhir kita lakukan, maka dia akan menghasilkan hasil yang sama. Nah, ini contoh dari Embase. Ya. Jadi setiap database itu dia punya embel-embel ya, maksudnya dalam tanda petik ya, kayak ada mesh tadi ya, mesh terms, ada title dan abstract. Itu dia punya apa sih istilahnya? Imbuhan-imbuhan yang berbeda ya, ketika kita mencari artikelnya. Jadi kalau di Embase itu dia tidak pakai mesh terms, tapi pakai kata exp. Exp ini maksudnya explode ya. Jadi singkatan dari explode. Dan dia pakai tanda slash di sini ya, bukan dalam kurung. Kemudian untuk title dan abstract juga dia tidak pakai tanda kurung, dia pakai tanda petik 2 di sini ya, tanda titik 2. Kemudian apti ya, bukan tiap tapi apti, abstract, title. Ya, jadi setiap database itu punya imbuhan-imbuhan yang berbeda untuk kita men-searching artikelnya. Ya. Jadi ini bisa dipelajari sendiri ya, karena saya tidak punya akses ke Embase. Untuk mengakses Embase saya biasa pinjam akses dari teman yang sekolah di luar. Ya, jadi kita lihat di sini kombinasi dari keduanya itu adalah 130 ya. Di sini tadi 57, di sini 130 dan ini lazim. Jadi Embase itu selalu menghasilkan ya, jumlah artikel yang jauh lebih besar dibanding PubMed. Ya. Jadi kalau umpamanya terjadi sebaliknya berarti mungkin ada kesalahan di situ. Kenapa Embase biasa menghasilkan yang lebih banyak? Karena Embase cakupannya lebih luas dibanding PubMed. Embase itu bahkan mengindeks proceeding dari seminar internasional. Ya, jadi Embase itu cakupannya jauh lebih besar dibanding PubMed, makanya hasilnya selalu jauh lebih banyak. Nah, ini beberapa tips dalam membuat searching strategi ya. Selalu include mesh ya, seperti saya bilang tadi. Kemudian pakai kata kunci yang ada di title dan abstract. Kemudian gunakan quotation marks khusus untuk ya, kata-kata yang seperti kalimat ya. Jadi maksudnya kata panjang begini ya. Kalau Anda tidak pakai quotation marks, maka dia akan dihitung OR di sini. Jadi fluoroline, hydroxyline, pyrazine, carbamide 2 line. Jadi seperti contoh lagi di sini, ya. Severe acute respiratory syndrome. Kalau Anda tidak pakai tanda petik di sini, maka semua artikel yang mengandung kata severe, semua artikel yang mengandung kata acute, atau artikel yang mengandung respiratory atau mengandung sindrom, semua akan masuk dalam jaring Anda, masuk dalam searching strategi Anda, dan itu tidak bagus. Kenapa? Karena Anda akan berakhir dengan hasil yang jauh lebih besar, gitu. Dan itu akan ya itu tadi ya bikin mabuk ya. Jadi pakai quotation mark, jangan lupa. Kemudian pakai truncation ya. Jadi truncation untuk mengidentifikasi variasi dari beberapa kata. Tapi hati-hati dalam membuat pemotongan kata. Jadi truncation itu seperti ini, kita potong katanya kemudian kita kasih tanda petik. Bukan tanda petik, tanda bintang ya. Tanda bintang seperti ini. Jadi kalau umpamanya kita pakai kata kunci protect, umpamanya kasih tanda petik, maka semua artikel yang mengandung kata protect ya, seperti protection, protected, protective, protect ya, semua akan terinclude dalam searching strategi kita. Tapi hati-hati jangan terlalu pendek juga dipotong, karena kalau umpamanya kita mau nyampai karsinoma, kalau kita tanda petik di sini, maka hasilnya semua artikel yang ada kata karnya, karsinoma, kars, kardiovaskular akan terinclude. Akibatnya apa? Akan banyak sampah ya, istilah dalam tanda petik yang masuk ke dalam searching strategi kita. Jadi hati-hati dalam memotong kata. Nah, sekarang kita sudah dapat artikel anggaplah kita dapat dari tadi PubMed ya 57, dan dari Embase kita punya 130. Nah, bagusnya systematic review itu ada tools-tools yang kita bisa pakai untuk membantu kita dalam menyeleksi artikel. Jadi ada beberapa tools yang bisa dipakai, tapi saya paling suka yang ini ya namanya Ryan. Kenapa saya paling suka tools ini? Karena ini gratis ya. Who don't love free stuff ya. Jadi maksudnya ya kita
kalau bisa gratis, kenapa kita harus bayar ya? Jadi namanya Ryan QCRI ya. Jadi ini dari Uni Emirat Arab ya. Jadi ini free ya. Jadi free untuk membantu kita dalam menyeleksi artikel. Kenapa harus kita pakai tools ya? Kenapa kita harus pakai tools dalam menyeleksi artikel? Ya. Karena ya yang paling bermanfaat dalam tools-tools itu adalah membantu kita meremove duplicates. Jadi yang 57 hasil ini ya, kemungkinan juga ada di sini di Embase. Ya, kemungkinan ada juga di 130. Ya, jadi tentu kita mau meremove duplikasi ya, artikel yang ada di PubMed, ada juga di Embase, tentu kita mau hilangkan duplikasinya. Dan itu tidak mungkin kita lakukan secara konvensional. Ya, bagus gini ya, 130 dengan 57 masih bisa dilihat mungkin satu persatu. Adakah yang artikel A di database satu? Bayangkan kalau ada dia ratusan, 800, 100 ribuan, tidak mungkin kita ngecek satu-satu apakah ada duplikasi atau tidak. Maka kita butuh tools untuk membantu kita meremove duplikasi tersebut. Nah, salah satu tools yang gratis itu adalah Ryan. Ada beberapa tools yang lainnya kayak RefWorks, itu juga sangat membantu ya. Dalam systematic review. Tapi kalau Anda suka free kayak saya, pakai Ryan. Jadi nanti kita juga praktek ya, bagaimana menggunakan Ryan. Ya. Jadi setelah kita dapat artikelnya di Embase dan PubMed, nanti kita kirim dari PubMed itu masuk ke Ryan. Begitupun dari Embase masuk ke Ryan. Jadi Ryan ini bisa menerima berbagai bentuk form ya, berbentuk file ya, berbagai bentuk file ya, seperti dari EndNote bisa, dari Refman, bisa dalam bentuk CSV, bisa dalam bentuk PubMed dan di PubMed ya, artikel PubMed dan sebagainya. Nanti kita praktek. Kemudian ya, Ryan juga selain membantu kita meremove duplicates, juga membantu kita dalam menyeleksi artikel. Jadi Ryan itu seperti rumah, dan dia akan menyiapkan kamar untuk masing-masing reviewer. Seperti saya bilang tadi, dalam melakukan seleksi artikel itu kita harus melibatkan at least 2 orang ya, yang melakukan seleksi artikel secara independen. Nah, di Ryan ini ya, menyiapkan kamar yang berbeda untuk tiap reviewer, tapi untuk melihat hal yang sama ya. Jadi si A umpamanya akan menyeleksi artikel sendiri, si B juga akan menyeleksi artikel sendiri. Nah, di sini ada beberapa opsi, di-include, di-exclude, atau ragu-ragu. Ya. Jadi supaya kita baca artikelnya, yang tahap pertama itu adalah judulnya dibaca, kemudian abstraknya. Kalau kita bilang include, maka reviewer 1 akan bilang include, maka reviewer yang lain juga di tempatnya, tapi masih dalam satu Ryan, tapi tidak saling lihat gitu ya. Maka dia akan juga memilih sesuai dengan judgement-nya dia, apakah sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Nanti selesai, ya, Ryan nanti akan membantu kita melihat berapa banyak yang kita berdua, ya, reviewer tersebut setuju dan berapa banyak yang tidak setuju. Jadi biasanya penulis pertama ya atau reviewer pertama yang membuat akun Ryan, dan nanti akan melalui Ryan nanti kita bisa menginvite reviewer kedua masuk ke dalam Ryan tersebut, tapi kita tidak saling tahu. Kita tidak saling tahu dalam menyeleksi artikel. Jadi ini keuntungannya Ryan ya. Nanti kita praktek ya pakai Ryan. Ya, kemudian dari Ryan juga kita bisa selesai kita seleksi artikel, kita bisa ekspor keluar ya, ke reference manager yang kita mau. Jadi bisa ke EndNote ya, bisa ke RefWorks ya. Jadi kita bisa ekspor keluar ya untuk membantu kita nanti dalam menaruh citasi dalam artikel kita. Ya. Jadi apakah kita nanti pakai Mendeleka atau kita pakai EndNote ya, RefWorks terserah. Sekarang sudah kita searching ya, kita sudah masukkan ke dalam Ryan. Ya, kita sekarang sudah siap untuk melakukan screening. Ya. Jadi reviewer 1 sudah ada di Ryan, ya, reviewer 2 sudah ada di Ryan. Sekarang kita melakukan screening. Nah, bagaimana melakukan screening ya? Tergantung dari pertanyaan penelitian kita yang pertama. Dan dari pertanyaan penelitian tersebut kita tentunya mengembangkan kriteria inklusi dan eksklusi yang kita mau. Ya, contohnya kriteria inklusi itu menyangkut apa saja ya. Pertama, tipe studi yang kita mau seperti apa? Apakah cukup RCT atau kita mau juga masukkan kalau dia cohort atau apa? Ya. Tapi yang jelas adalah biasanya kita exclude itu adalah studi-studi yang tidak original. Contoh studi yang tidak original itu seperti systematic review sendiri,
review, literatur review itu dianggap bukan studi original, maksudnya bukan riset langsung ya. Kemudian komentaris ya, communications ya, kemudian letter, editorial, itu semua bentuk-bentuk biasanya kita exclude ya. Kemudian tipe partisipan, ya, umpamanya kita cuma mau partisipannya umurnya 18 tahun ke atas, umpamanya. Jadi yang studi yang menginclude anak-anak umpamanya di exclude, atau ibu hamil di exclude. Umpamanya kita mau dengan dosis tertentu kah, atau dengan rute pemberian tertentu kah. Kemudian tipe outcome yang kita mau, umpamanya kita hanya mau menginclude studi yang menggambarkan ada rate of survival dari pasien COVID umpamanya, ya. Kemudian, ini tipe study tadi ya. Di sini ada tipe publikasi ya, dan tipe study ini mirip ya. Apakah dia bentuk metodologinya apa? Kemudian, apakah ada language restriction atau tidak? Biasanya ya beberapa systematic review itu hanya menginclude artikel berbahasa Inggris ya. Tapi disarankan tidak ya, ya, karena kalau Anda mengeksklud artikel-artikel non bahasa Inggris, maka itu bisa introduce bias. Kemudian dalam proses seleksi, seperti saya bilang tadi, akan melibatkan 2 orang secara independen, dan ada 2 tahap seleksi yang kita lakukan. Yang pertama adalah seleksi berdasarkan titel dan abstrak. Karena kita di tahap pertama itu, ini banyak sekali yang coret-coret. Bagaimana cara dihilangkan Pak Rehan? Jadi tahap pertama adalah kita hanya baca titel dan abstrak secara cepat. Karena ini tambah banyak ya. Jadi karena artikel yang dikumpulkan cukup banyak ya pada tahap yang pertama, maka kita hanya cukup membaca titel dan abstrak. Karena dari judul dan abstrak biasanya kita sudah bisa kenali bahwa ini tidak terkait dengan jadi karena kalau kita punya 400 artikel, maka itu sudah bisa selesai beberapa hari ya. Jadi sudah harus beberapa, kalau 50 ya artinya kita butuh 8 hari hanya untuk membaca title dan abstrak. Jadi tahap pertama adalah title dan abstrak. Nanti sudah bersih ya, dari artikel-artikel yang judul dan abstraknya tidak sesuai dengan pertanyaan penelitian kita, baru kita lanjutkan dengan screening tahap kedua, atau saya sebut dengan deep screening ya, yaitu dengan membaca full text-nya. Tipsnya juga adalah kalau Anda ragu-ragu, ya, umpamanya di titel dan abstrak itu apakah dia masuk atau tidak, ya, sesuai kriteria inklusi dan eksklusi, tetap masukkan saja dulu, jangan dieksklusi, nanti kita baca full text-nya. Ya. Nah, seleksi tahap kedua adalah ya, setelah titel dan abstrak reviewer pertama dan reviewer kedua, dihitung persentase agreement-nya. Ya. Kenapa harus dihitung persentase agreement-nya? Supaya kita bisa melihat bahwa antara reviewer 1 dan reviewer kedua ini betul-betul punya. Karena kalau berbeda ya tentu tidak benar ya dalam melakukan seleksi. Ya. Kalau umpamanya ada perbedaan, umpamanya dalam 1 atau 2 artikel, ya, jangan juga berbeda terlalu banyak. Artinya ada kesalahpahaman ya dalam memahami kriteria inklusi dan eksklusi. Kalau ada umpamanya ya 5 lah mungkin artikel yang berbeda pendapat, maka harus melibatkan reviewer yang ketiga ya untuk diminta pendapat. Tips juga ya, kalau umpamanya artikelnya memang banyak ya, ada 400 artikel ya atau lebih, maka piloting dulu ya. Jadi piloting dulu. Umpamanya Anda pilih 10 artikel ya dari 400 itu, Anda coba select dari 10 itu berapa yang masuk kriteria inklusi, dan partner Anda, reviewer yang satu juga pilih dari 10 itu berapa yang masuk kriteria inklusi dan eksklusi, dan lihat apakah pemahaman Anda sudah cocok atau tidak. Jangan nanti setelah 400 baru Anda mau mencocokkan pemahaman, karena jangan sampai ya itu tadi Anda membuang waktu terlalu banyak. Jadi dipilot dulu sekitar 10 atau 20 ya, terserah Anda. Nanti sudah seleksi artikel berdasarkan titel dan abstrak, kita lanjutkan berdasarkan full text. Nah, kita di sini dilakukan deep screening ya. Kenapa? Karena kita harus membaca dari abstrak sampai kesimpulan, dan seperti tahap reviewer ya. Jadi minimal 2 reviewer. Nanti setelah itu baru kembali dicek lagi agreement-nya, dihitung lagi persentase agreement-nya. Kalau ada perbedaan pendapat, libatkan reviewer ya. Semua demi menghindari subjektivitas.
Nah, setelah melakukan seleksi artikel, ya, biasanya kita masukkan dalam sebuah flowchart, dan flowchart ini disiapkan oleh Prisma. Nah, jadi seperti ini salah satu publikasi saya pakai 4 database. Dari PubMed umpamanya saya dapat 354, ya. Kemudian dari Web of Science 250 lah ya, 80, dan ini hampir 900 dari Embase. Ya. Jadi ada 4 database yang saya gunakan. Nah, kemudian saya gabungkan semuanya dan saya hilangkan duplikat. Ya, pasti ada artikel, ada jadi Embase. Sorry. Nah, setelah recordnya duplikatnya dihilangkan, ini kok kayak bukan saya yang kontrol. Kita berakhir dengan 1.300-an artikel. Dari 1.300-an artikel, ya, kita cek ya screening title dan abstraknya. Kemudian kita exclude sekitar 1.272 ya, 1.272 artikel kita exclude. Kita berakhir di 44 artikel. Anda bisa lihat di sini bahwa di tiap tahap screening ya, title dan abstract screening yang pertama itu ada 98% agreement-nya, di sini 97% agreement-nya, ya, artinya ada beberapa artikel yang kita disagree antara reviewer 1 dan reviewer yang kedua. Nah, setelah dibaca secara mendalam ternyata ada 35 yang kita exclude. Oh ya, setiap kita melakukan eksklusi artikel harus dicatat apa alasannya kita mengeksklusi. Ya. Dan di Ryan itu disiapkan fitur yang kita bisa mencatat kenapa kita mengeksklusi artikel tersebut. Dan itu harus ditampilkan alasannya kenapa dieksklusi. Contohnya di sini ya, non original record itu ada 3, tidak ada clinical outcome yang dilaporkan ada 5 dan sebagainya. Ya. Kemudian dari 44 ya, ternyata saya cuma sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi saya. Dan ini ya tadi ada pertanyaan tadi ya, berdasarkan dari Pak Hendra, bahwa apakah bisa kita gabungkan beberapa metode jenis yang berbeda ya dalam satu systematic review. Dan Anda bisa lihat di sini, ini salah satu contoh artikel saya. Saya menginclude ada experimental study ada 4, observational study 2, dan case report ada 3. Ya, jadi seperti itu kurang lebih tahap screening. Nah, ini rumus untuk menghitung persentase agreement dan kappa Cohen. Ya. Jadi rumusnya seperti ini, Anda nanti bisa masukkan dalam Excel ya. Jadi observer 1 berapa yang yes, ya. Observer 2 yang juga di mana observer 2 yang juga yes ya. Kita sebutnya ini kalau di epidemiologi tabel 2x2 ya, atau cross tab table ya. Ya, berapa yang observer 2 yes tapi observer 1 no ya. Dan seterusnya. Kemudian interpretasi kampanye seperti ini ya. Kalau nilai kampanye 0,8 sampai 1 ini almost perfect atau good ya. Kalau di Altman dia sebut dengan very good ya. Tergantung Anda mau pakai punyanya Landis atau Altman. Ya, terserah. Nah, sekarang kita sudah punya artikel 9 tadi ya, seperti umpamanya yang saya lakukan. Kita sudah pilih, kita sudah screening title dan abstrak, kita sekarang sudah screening full text. Tahap selanjutnya adalah kita mengekstraksi data. Mengekstraksi data juga diperlukan lebih dari satu reviewer. Kenapa? Karena itu tadi ya, to err is human. Ya. Jadi maksudnya melakukan kesalahan itu manusiawi. Ya. Maka kalau kita melibatkan 2 reviewer umpamanya, maka kita bisa nanti saling mengecek. Apalagi kalau kita mengekstraksi data ya, maka bisa saja kita melakukan kesalahan pengetikan atau salah lihat ya dan sebagainya. Kalau umpamanya lebih dari 2 reviewer, kita bisa saling ngecek. Betul enggak data yang kita ekstraksi atau tidak. Ya, kemudian orang yang mengekstraksi data tentunya harus mengumpulkan dan menginterpretasi data yang dikumpulkan itu dalam bentuk yang standar. Makanya kita buat form yang kita bisa agree atau kita bisa punya satu kesepahaman bahwa harus diisi seperti ini. Ya. Jadi seperti tadi juga dalam menseleksi artikel kita bisa piloting, kita bisa tes form tersebut ya. Jadi satu reviewer mengekstraksi umpamanya dari anggaplah dulu awalnya 5 artikel, yang satu juga 5 artikel, kemudian nanti dicocokkan apakah
kita betul-betul sepaham atau tidak. Jangan nanti selesai baru dikumpulkan ya, baru saling mengecek, karena itu bisa tentu kita akan bisa rugi waktu kalau ternyata kita tidak punya kesepahaman yang sama. Kemudian apa saja ya yang harus kita kumpulkan? Yang pertama adalah data tentang siapa penulisnya, tahun berapa diterbitkan, kemudian data tentang tiponya, kemudian detail tentang metodologi yang dia gunakan, dan semua ini tergantung dari pertanyaan penelitian yang Anda buat ya. Ya, ingat protokolnya ya, ada apa yang mau dikumpulkan. Nah, ini contoh ya, apa namanya, satu form yang dibuat sudah dalam bentuk tabel ya. Jadi ini contoh data-data apa yang bisa dikumpulkan, contohnya ya, penelitinya siapa, tahun berapa, metode yang dia gunakan, partisipannya apa saja, siapa saja, intervensi yang digunakan apa, berapa dosisnya, bagaimana cara pemberiannya, kemudian pembandingnya apa, primary outcome-nya apa ya. Kalau umpamanya ada reinfeksi, umpamanya pertanyaannya apakah ada reinfeksi atau tidak setelah pemberian antibiotik, maka bagaimana caranya dia evaluasi berapa pasiennya yang mengalami reinfeksi dan seterusnya. Jadi ini semua tergantung dengan pertanyaan penelitian. Nah, ada beberapa software yang bisa kita gunakan dalam mengekstraksi data. Ya. Bisa pakai Word, Excel, ya. AP Reviewer, Confidence, ya. Revman. Confidence ini sangat bagus, recommended juga, tapi ya itu tadi ya berbayar. Ya. Bisa gratis tapi hanya sampai saya lupa berapa batasnya artikel. Ya, tapi saya biasa pakai Excel saja ya, jadi murah meriah ya. Kita bisa pakai free. Ya. Kemudian setelah kita ekstraksi data tahap selanjutnya adalah kita melakukan appraisal terhadap kualitas artikel ini. Nah, ada banyak sekali form ya untuk critical appraisal, untuk apa namanya, menilai kualitas metodologi dari sebuah artikel. Ya, kita biasa pakai form ya, critical appraisal yang sudah tervalidasi, dan itu tergantung pada jenis studinya. Ya, ini ada beberapa form yang saya kumpulkan, nama-nama formnya yang saya kumpulkan berdasarkan jenis studinya. Jadi tergantung Anda kriteria inklusinya mau masukkan apa namanya, studi desain seperti apa. Umpamanya case report, umpamanya Anda bisa pakai GBI Critical Appraisal Checklist ya, untuk case report. Jadi ada checklistnya sih Anda isi ya, sesuai dengan hasil analisis Anda. Umpamanya studinya diagnostik ya, maka bisa pakai kuadas, ya, kuasi eksperimental bisa pakainya GBI, RCT banyak sekali ya, bisa pakai GBI, punyanya Cochrane, CBM dan sebagainya. Banyak studi kualitatif bisa pakai GSP checklist ya, untuk kualitatif bisa. Dan sekali lagi ya, untuk critical appraisal juga melibatkan 2 reviewer secara independen ya, untuk menghindari bias. Ya, ini contoh ya, apa namanya, tapi ini sorry menumpuk ya, saya skip saja. Ini maksudnya contoh salah satu form critical appraisal. Nah, bagaimana menampilkan hasil critical appraisal? Jadi hasil critical appraisal juga kita harus tampilkan dalam bentuk tabel atau dalam bentuk graf ya. Ini adalah salah satu contohnya. Ini dibuat pakai Revman, tapi ada syaratnya ya. Ini harus apa namanya, studi desainnya harus sama ya, sehingga kita bisa buat seperti ini. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan terkait dengan RCT. Jadi hanya menginclude studi yang apa namanya, satu tipe studi ya, RCT, randomized clinical control trial ya. Jadi pertanyaan-pertanyaannya sama sehingga kita bisa jawab, kita bisa bentuk nice picture seperti ini. Nah, ini pakai Revman dibentuk ya. Tapi bagaimana kalau dia studi desainnya berbeda-beda? Tentu kita akan pakai critical appraisal form yang berbeda-beda pula. Bagaimana kita menampilkan? Salah satu yang cara itu ya adalah dalam bentuk tabel. Jadi ini dari salah satu artikel saya. Ya. Jadi Anda bisa lihat di sini, ini macam-macam dia punya checklist ya, atau critical appraisal form. Sisa dibentuk saja di sini ya, berapa pertanyaan. Kalau dia masing-masing punya jumlah pertanyaan yang berbeda, dan nanti di lampiran kita lampirkan untuk tiap form itu Q1 itu apa, Q2 itu apa, Q3 itu apa, dan sebagainya. Nah, jadi ini salah satu strategi yang saya pakai. Nah, kemudian setelah kita ekstraksi data, critical appraisal ya, sudah ekstraksi datanya, sekarang kita mau sintesis datanya.
Kemudian, sorry. Ya. Jadi hasil dari tiap studi yang berbeda tentu harus disintesis secara appropriate. Nah, kalau dia cukup homogen, maksudnya ada data yang dikumpulkan dan kita bisa menghitung satu efek size, ya, maka kita bisa pakai meta analisis. Ya. Umpamanya dia homogen dalam bentuk dalam hal intervensinya, outcome-nya atau studi desainnya. Tentu kita tidak bisa buat meta analisis menggabungkan course tadi umpamanya dengan RCT umpamanya, karena sangat berbeda studi desainnya, ya, outcome-nya juga berbeda. Kalau umpamanya dia heterogen, maka tentu kita hanya berakhir pada sampai systematic review dan kita sintesis secara naratif, ya. Dan tergantung bagaimana pertanyaan penelitian kita, ya. Ada beberapa, kalau dia heterogen ada beberapa strategi yang kita bisa buat, ya, untuk menarasikan hasilnya. Umpamanya berdasarkan kita grouping berdasarkan studi desainnya, kah, ya. Karena riset saya tentang interaksi obat, saya biasa grouping berdasarkan hasilnya, ya. Ada efek farmakodinamik saya gambarkan tersendiri, efek farmakokinetik saya gambarkan tersendiri. Ya, jadi tergantung pada pertanyaan penelitian Anda, ya. Kita bisa grouping berdasarkan kesamaan, ya. At least umpamanya dalam outcome-nya kah atau dalam bentuk studi desainnya. Ya. Jadi ini ya Prisma guideline, ya, yang terbaru. Ini tahun 2020 Anda bisa baca. Jadi ini guideline untuk melaporkan apa saja yang harus ada pada systematic review dan meta analisis yang baik. Jadi Anda silakan baca nanti. Anda bisa dapatkan di websitenya, Anda bisa download di sini. Ya, ini checklistnya, ya, di title-nya, ya, wajib dicantumkan bahwa itu adalah systematic review. Kemudian harus ada eligibility kriteria, information sources, ya, kayak database-nya apa saja, ya, dimasukkan registry apa saja yang dipakai, searching strateginya semua harus dulu, ya, di guideline sebelumnya kita hanya umpamanya kita pakai 4 database, kita hanya tampilkan satu searching strategi umpamanya dari PubMed, itu sudah cukup. Tapi sekarang guideline-nya itu kita disuruh semua full search strategi untuk semua database. Jadi umpamanya kita pakai PubMed, ya tampilkan searching strategi untuk PubMed, begitu pula yang di Embase, Anda harus lampirkan juga searching strategi. Jadi ini contoh salah satu perbedaan dari sebelumnya. Ya. Jadi bisa dibaca sendiri. Ya, sekarang sudah kita sintesis datanya, ya sekarang kita tulis, ya. Nah, systematic review strukturnya itu seperti dengan artikel pada umumnya, ya. Jadi ada abstract, introduction, metode, results, discussion, and conclusion. Jadi mengikuti struktur konvensional, ya. Jadi seperti pada artikel-artikel riset pada biasanya, pada umumnya. Ya. Kemudian harus komprehensif, clear, dan harus reproducible tadi, ya. Metodenya harus jelas, siapapun bisa ulang. Ya, kemudian panjangnya, ya tergantung pada target jurnal. Ada yang 1.500, ada yang 3.000, bahkan ada yang bisa sampai 6.000 kata, ya, tergantung pada jurnalnya. Kemudian karena ini adalah proses yang panjang, jadi ya be organized, ya, melibatkan banyak sekali artikel, ya, dan sampai campur-campur datanya, ya. Apalagi kalau umpamanya kita kerjasama dengan orang, maka jadwalnya betul-betul harus disusun dengan baik, ya, buat Gantt chart, ya, dan kita harus konsisten terhadap jadwal yang kita buat. Jangan sampai yang satu reviewer yang satu sudah selesai, reviewer yang satu terlalu lambat, maka artikelnya bisa penulisan artikelnya bisa lama. Ya, pada umumnya, ya tergantung banyak tidaknya studi yang diinklusi. Biasanya kita menghabiskan 6 bulan sampai 1 tahun dalam menulis systematic review. Bahkan ada salah satu review saya itu sampai 2 tahun, ya, systematic review, karena data inklusinya artikel yang diinklusi sampai 300 artikel. Jadi Anda bisa bayangkan kita harus mengekstraksi data dari 300 artikel. Ya, tentunya harus sabar, ya, persisten dan konsisten. Ya, jadi ini ada quote, ya, dari Ingram Olkin, ya, almarhum, ya. Jadi dia bilang begini, to do a meta analysis is easy, ya, termasuk systematic review, tapi to do one well is hard. Jadi hati-hati, ya, tidak semua systematic review itu punya kualitas yang bagus. Jangan sampai karena kita anggap bahwa di evidence based pyramid systematic review dan meta analysis itu berada pada puncak piramida, sehingga kita semua percaya setiap artikel yang diklaim dengan systematic review. Tentu tidak, ya, karena tergantung dari siapa yang membuat, sehingga kita tetap harus walaupun dia sudah systematic review, tetap kita harus appraisal kualitas. Salah satu cara cepat, ya, untuk mengetahui bahwa artikel itu bukan systematic review yang bagus adalah
jika pertanyaannya itu tidak jelas ya, pada pertanyaan penelitiannya itu tidak mengadres hal yang spesifik ya, itu bisa dilihat dari title-nya, abstraknya atau introduction, atau dia tidak punya metode. Jadi kalau umpamanya dia tidak punya dalam artikelnya itu tidak ada section method, ya, berarti dia bukan systematic review tapi literatur review biasa. Atau pernah saya melihat systematic review yang ditulis hanya satu orang, itu bukan systematic review. Ya, kalau kita mau pakai form ya untuk critical appraisal maka bisa pakai yang punyanya Amstar ya, Amstar 2 ya. Jadi Anda bisa download dan bisa membaca secara keseluruhan dan mengisi formnya untuk menilai kualitas systematic review tersebut. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertanyaan karena ada workshop yang saya janji tadi, apa setelah pertanyaan atau mau langsung lanjut Pak Rehan? Ya, mungkin setelah pertanyaan Pak. Oh ya, supaya saya bisa minum juga. Ya, ya jadi baik Bapak Ibu, saya persilahkan bagi Bapak Ibu atau mahasiswa yang ingin bertanya secara langsung atau menuliskan di kolom chat jika tidak memungkinkan untuk menyalakan audio. Saya persilahkan jika ada yang ingin bertanya. Baik, ada satu pertanyaan, silakan Ibu Tuti Seniwati. Ya, makasih Pak Raihan sebagai moderator. Tadi sangat menarik terkait dengan materi dari Pak Akbar tadi. Sangat sistematis ya Pak Akbar. Yang ingin saya tanyakan tadi adalah ketika kita melakukan review, adakah batasan berapa tahun terakhir artikel yang akan kita review? Itu tadi belum sempat saya dengar, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan membuat pertanyaan